Kan. Oke, di sini sudah ada rapi banget deh ya. Ada Suza, Kenzi, Dean, Irham, ada Umay. Oke, halo teman-teman, boleh dinyalain dulu videonya dan audionya ya. Kita ngobrol dulu nih. Oke, ini sudah ada Suza yang menyalakan videonya. Kita tunggu Irham, Dean, Kenzi, dan Umay ya. Belum kelihatan nih. Mana nih Umay sama Kenzi? Oke, sambil menunggu Umay, Kenzi menyalakan videonya ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Oh iya, ini sudah menyala juga Umay. Oke, Kenzi juga Halo udah Mas, cek kelihatan cek. nih. Halo, Umay. Udah kedengeran Ya, nih suaranya Umay. Oke teman-teman ya, di sini tadi ada kelas ada tambahan ya, student tambahan ada Suza, Dean dan juga Airham nih untuk kelas substitution. Jadi nanti di sini Umay dan Kenzi ya, kita akan bertambah ya temannya ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi saling kenalan dulu nih. Di sini ada Suza, Irham dan Dean, boleh kenalan dulu dari siapa dulu ya? Dari Dean dulu nih Dean, coba. Halo Dean, selamat sore Dean. sorry Kak. Oke, Dian, kelas berapa nih sekarang? Udah kenaikan kelas ya? Kelas Iya. 8 sekarang. Oh, kelas 8 sekarang. Bentar lagi dong. Masuk tanggal berapa, Dian? Hari Senin? Udah mulai Tanggal masuk. 14. Oh, tanggal Ya. 14, besok hari Senin ya. Udah mulai masuk ya, Dian ya. Oke, Dian. Kemudian, Dian ini substitution class dari Miss siapa nih? Atau dari Miss Eh, dari siapa ya? Kemarin sepertinya banyak yang menghubungi Miss Oksa kemarin. Biasanya belajar sama siapa? yang hari Minggu aku lupa namanya. Oke. Oke, Dian saking banyaknya course ya, sepertinya ya. Banyak course ini, Dian. It's okay, Dian, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Dian, hobinya apa biasanya? Suka main bola, terus main sepeda juga. Suka main games dan sepeda. Bola Oh, juga. oh iya. Biasanya mainnya sama siapa, Dian? Sama Um, teman-teman. ya sama teman-teman kalau nggak Teman-teman. sendirian Oh, muter-muter. sendirian muter-muter dekat rumah Ya. gitu ya. Ih, Hmm. keren. Mantap Dian sekolah raga. Oke, thank you Dian ya. Kita lanjut lagi berikutnya dari Irham nih, Irham. Halo Irham, selamat sore Irham. Halo Miss, selamat Oke, sore. Irham ini dari substitution class dari Miss Iya, siapa? Biasanya dari belajarnya. Kak Arik. Oh, Kak Arik. Biasanya sama Kak Iya. Arik ya? Oke, kemarin Kak Arik udah menghubungi Miss kok. Hmm. Iya. Oke, Irham ini udah kelas berapa sekarang? Udah naik kelas Saya juga nih ya? udah kelas SMK. Oh, udah SMK. Mantap. Irham udah udah kelas udah masuknya ini ya, penjurusan ya kalau SMK. Masuk Iya, jurusan apa Irham? rangkaian perangkat lunak. Wih, keren. Berarti sering belajar coding juga dong di sekolah. Iya, Iya. iya. Biasanya belajar bahasa apa aja, Irham? Kalau di Ini sekolah? aku baru naik ke ini kelas 10, Oh, kelas masuk baru 10. SMK ya. Baru mau masuk ini ya, berarti Iya, masih baru ini ya, belajar nantinya gitu. iya, Oke, mantap Irham. Irham, besok pengen ini bikin project apa gitu nggak? Kenapa pengen iya. masuk RPL? Mm-mm. Ada project nanti. Oke, Irham ada ketertarikan di sana ternyata. Hobinya biasanya apa ini Irham? Kesukaannya? Saya hobinya mungkin kalau nggak coding Mm-mm. ngerjain MTK atau enggak main Oke. piano. Oh, main piano juga. Ya, Keren, Irham. Berarti udah terbiasa ngetik, main piano gitu ya. Motoriknya iya, lancar banget nih, Irham. Oke, bisa banyak lagu, Irham. Berapa iya lagu yang bisa. udah dikuasain? Banyak. Nggak terlalu banyak sih. Oh, iya, Mungkin iya. lagu anak-anak doang. Lagu anak-anak Ya, ya. Oke, thank you, Irham. Belajar ya, otodidak atau belajar ini, course? Ikut kursus. course, Oh, ikut course course juga. juga. Ada yang ini ya, ngelesin gitu ya. Ya, Oke. Terima kasih Raham ya. Kita ya. lanjutkan lagi Terima kasih. kenalan sama Ike. Jadi dari Suza ini. Halo Suza, selamat sore. Selamat sore, Miss. Oke, ini Suza betul ya panggilannya Miss Suza? Betul panggilannya? Rasanya Riki sih, Biasanya nama panggilannya saya apa nih? asli. Nama aslinya siapa? Riki. Riki. Oh iya.
Ih, sorry ya, tadi Miss nggak tahu karena di sini ada namanya Suza, jadi Miss panggil Suza. Miss panggilnya Suza atau Ricky? Dikit aja. Ricky aja, oke deh. Miss panggilnya Ricky ya. Ricky kelas berapa sekarang? Nih, udah naik Udah kelas kelas berapa? 12. Oh, oke. Kemudian Ricky udah mulai masuk belum? Atau masih libur? Masih libur sih. Ntar hari Masih Senin. libur. Hari Senin ya masuk ya, udah mulai masuk sekolah ya. Oke, Hmm. Ricky. Terus Ricky hobinya apa nih biasanya? Main games atau olahraga atau apa biasanya kesukaan Ricky? Atau menggambar atau yang lain? Main game sama Main baca game. novel sih. Oh, main games apa biasanya, Ricky? Ini kayaknya main game gacha sih. Oh, biasanya bebas ya, random, random. Terus Bukan kalau random kok. gimana? Random. Game gacha biasanya. Apa itu? Game apa itu? Namanya Miss baru denger. Iya, Ya, biasanya main game eh, sama siapa, Ricky? nggak sendiri aja sih. Sendiri aja ya. Mabar online gitu biasanya pada seru-seru banget tuh di Discord ya. Oke, terima kasih ya Ricky ya. Lanjut lagi nih Ricky. Berikutnya ada Jen ya. Jen ini studennya Miss ya, asli di kelas ini. Jen, Umay, dan Kenzi. Halo Jen, selamat bergabung Jen. Belum miss apa ya tadi ya? Oke, Jen dan Kenzi boleh dinyalakan audionya. Gimana kabarnya? Umay, Kenzi, dan Jen. Ini Umay udah nyalain videonya nih. Oke, kenalan dulu ya dari Umay. Ini Umay. Disapa dulu nih teman-teman yang ada di sini Umay. Ada Irham, Ricky, sama Dean. Ya, Miss. Oke, ini biasanya kita panggilnya Umay teman-teman ya. Ini ada Umay di sini. Kemudian Umay hobinya apa nih Umay? Coba. Oh, saya hobinya eh eh, coding pastinya sama dengan Oke. eh, membaca buku-buku gitu, Miss. Membaca buku nih teman-teman ya. Umay suka baca buku biasanya. Terus Umay ini sekarang juga lagi belajar coding ya Umay ya. Iya, Miss. Iya, Lagi Miss. belajar coding, terus Umay juga suka membaca gitu teman-teman. Oke, ada yang mau disampaikan dari Umay untuk teman-teman yang ada di sini? Belum? Belum ada ya Umay? Oke. Gimana kabarnya Umay hari ini? Baik, Miss. Alhamdulillah, Miss. Alhamdulillah ya. Baru naik kelas, Miss. Kelas Oh 9, Miss. iya, besok udah masuk sekolah hari Senin, Umay. Iya, iya, besok Iya, sudah masuk. udah masuk Ya, sekolah ya. gimana, Wih, Miss? udah kelas 9 nih sekarang. Semangat, Umay. Tapi Semoga masih lancar. ini, Miss, masih Hmm? siapa namanya untuk 1 minggu ini masih MPLS itu loh, Oh, Miss. ada MPLS itu ya. Tapi Ya, kamu Miss. kelas 9 juga ikutan MPLS nggak? Eh diharuskan, Miss, diwajibkan ikut Diharuskan. MPLS-nya, Miss, Oh, semuanya. MPLS itu berarti semuanya ya wajib ya? Iya, wajib Hmm, semuanya kegiatan. perkenalan segala macam. Itu kayak MOS gitu ya. Kalau zaman Iya, MIS tuh betul istilahnya betul, Mas. MOS gitu. Iya, ya. Iya, tapi waktu itu zamannya MIS MOSnya hanya yang kelas ini aja kelas 1 gitu. Yang kelas 1 atau kelas 7 ya. Biasanya kelas 1 Iya. SMP atau kelas 7 Enggak, terus biasanya ini juga persiapan buat apa namanya kan mau naik SMA segala macam. iya. Oh, ya berarti sekalian itu ya Ya, persiapan. betul. Oke, Umay. Mantap. Ini makin banyak ya nanti yang di kegiatannya Umay nih yang dipelajari di sekolah ya kan. Kena udah kenaikan kelas. Oke, semangat ya Umay ya. Terima kasih Umay. Lanjut lagi berikutnya dari Kenzi. Halo Kenzi. Kenzi, gimana kabarnya nih Kenzi hari ini? Masih belum kedengeran suaranya Kenzi? Baik, Miss. Oh ya, baik. Oke, thank you Kenzi. Kenzi, berarti hari ini udah mulai join ya. Kemarin sepertinya untuk kelas tambahannya itu Kenzi belum tersedia. Nah, jadi nanti Miss coba carikan lagi ya untuk Kenzi dan juga Jen ya. Iya, nggak apa-apa, Miss. Iya, oke Kenzi. Terima kasih ya Kenzi ya. Lanjut lagi berikutnya dari Jen. Nah, ini Jen. Oke, Jen, bagaimana kabarnya hari ini Jen?
Oke, Jen. Baik ya, suaranya tadi udah kedengeran ya, teman-teman ya, Jen ya. Oke, Jen. Ini udah mulai masuk atau masih libur, Jen? Masih libur. Sampai hari apa ini masuknya, Jen? Senin besok udah masuk belum? Iya, udah mulai masuk juga, Jen. Oke deh, thank you ya, Jen ya. Berikutnya ini ada student baru. Siapa ini? Coba kita lihat. Halo, selamat bergabung ini. Siapa nih? Halo, yang baru saja bergabung, boleh dinyalakan videonya ya. Al ini, Al, ada Al di sini. Oke, sambil menunggu Al ya. Oh ya, ini Al udah menyalakan video. Oke, Al. Al ini substitution class dari kelasnya siapa nih? Saya Al. dari kelasnya Miss Dewi. Oh, Miss Dewi ya. Miss Dewi Ida, betul? Ya, Oh iya. Kemudian ini Al kemarin udah ini, udah kenaikan kelas juga ya, Al ya, liburan ya. iya. Iya, masuknya tanggal berapa, Al? Maksudnya, Masuk sekolahnya. oh saya masuk sekolah hari Selasa minggu Oh, depan. hari Selasa minggu depan. Oh, masih masih hari Selasa, tanggal 15 berarti. Iya, Iya. Al kelas berapa nih sekarang? saya naik ke kelas 6. Naik ke kelas 6. Oke deh. Thank you Al ya, sudah join. Oke teman-teman, ini udah lengkap sambil menunggu teman-teman yang lain join ya. Miss akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman boleh sambil disiapin dulu platform algoritmiknya ya. Tunggu sebentar, kita lihat dulu. Terakhir kali kita membahas tentang apa nih teman-teman? Ada yang masih ingat? Oh my, Kenzi, Jen? Siapa yang masih ingat terakhir kali kemarin kita membahas tentang apa ya? Kita masih membuat Mhm. notet nih. Oke, iya betul banget. Aplikasi yang kemarin kita buat itu ya, sejenis notepad, betul banget Umay ya. Notepad. Ya. Nah, tapi namanya kita di sini adalah Smart Notes ya. Kenapa kita kasih nama Smart Notes nih? Siapa yang masih ingat? Bedanya Smart Notes yang kita buat dengan yang ada di laptopnya teman-teman itu biasanya namanya Notepad. Nah, bedanya adalah ada fitur ya yang lebih keren nih gitu. Fitur yang lebih keren itu apa ya? Nih, seperti smartphone gitu ya. Kenapa dikasih nama smartphone? Karena lebih canggih gitu daripada HP yang zaman dulu gitu kan. Nah, jadi di sini nanti teman-teman bisa mencari ya, bisa mencari sebuah catatan dari ya tag yang teman-teman tambahkan. Tag itu adalah tanda. Misalnya tuh, kalau teman-teman posting di sosial media, itu biasanya kan bisa dikasih hashtag gitu ya teman-teman ya. Nah, hashtag itu adalah sebuah tanda ya, gunanya untuk menandai. Ternyata dia masuknya konten apa nih? Misalnya teman-teman mau upload tentang games ya. Kita kasih judul, kemudian dikasih hashtag. Nah, itu kalau di konten sosial media. Nah, ini sama dengan halnya pada aplikasi yang kita buat nanti. Jadi pada masing-masing catatan yang teman-teman buat, itu bisa ditambahkan tanda atau tag di sini istilahnya. Kemudian setelah teman-teman menambahkan tanda, kita bisa mencari catatan tersebut dengan lebih mudah. Itu tujuannya. Ya, kalau teman-teman tidak menambahkan tanda, tidak apa-apa. Namun, kalau untuk mencari nanti kesulitan gitu. Misalnya teman-teman mau nulis lagi nih, udah pernah nulis ya minggu lalu, udah nulis catatan penting tentang pertemuan hari ini gitu, pertemuan minggu lalu ya. Kemudian hari ini teman-teman mau cari lagi catatannya mau nyatet lagi tuh. Jadi kita akan memodifikasi file yang sebelumnya udah ada. Nah, caranya untuk mencari file tersebut ya, supaya lebih mudah, teman-teman bisa menambahkan fitur search. Nah, jadi kita bisa tambahkan seperti ini, teman-teman. Coba, Miss akan lihatkan dulu untuk tampilan aplikasinya. Nah, ini dia. Oke, kita perbesar ya, supaya teman-teman kelihatan lebih jelas. Nah, ini dia. Di sini ada beberapa widget tambahan. Widgetnya apa saja nih?
Di sini ada widget tombol-tombol itu namanya apa, teman-teman? Siapa yang masih ingat? Widget tombol ya. Kita sebut dengan apa nih? Umay, Kenzi, Jen, Dean, Irham, Ricky, Al. Siapa yang masih ingat? Push button ya, teman-teman ya. Push button itu adalah sebuah widget tombol. Nah, push button. Push Kemudian, button, push button. iya, push button. Kemudian, push button itu yang mana aja? Coba. Di sini yang warnanya hijau-hijau itu yang dikasih tanda hijau, itu namanya adalah push button di sini. Tuh, ada apa saja? Ada create note, delete note, save note, kemudian search note by tag. Nah, itu adalah button ya teman-teman ya, push button. Kemudian di sini ada sebuah list ya, ada daftar, list of notes ya, kemudian ada list of tag. Nah, ini untuk widget list teman-teman ya. Jadi ada list widget itu untuk menampilkan daftar dari sebuah ya, sebuah catatan kalau yang atas. Kalau yang bawah itu untuk menampilkan tag. Nah, jadi ada daftar tag ya. Jadi tanda-tandanya akan muncul di sini. Misalnya ada good, instruction, dan lain-lain. Nanti akan muncul di sini. Kemudian di sebelah kiri tampilannya akan seperti ini. Jadi teman-teman bebas untuk menambahkan teksnya di sebelah kiri. Kita ketikkan di sini, kemudian create note ya. Dan juga bisa di-delete kalau teman-teman ingin menghapus. Kemudian kalau teman-teman ingin menyimpan, kita klik yang save ya, save note. Setelah itu, teman-teman juga bisa mencari catatannya berdasarkan dengan tag yang teman-teman tambahkan. Berada di mana? Di sini dia. Nah, jadi bisa diketik aja yang mau teman-teman cari. Setelah kita ketikkan, teman-teman bisa search note by tag. Nanti dia otomatis akan ditampilkan catatan yang ingin teman-teman pilih gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih terkait dengan tampilan dari aplikasi SmartNote yang teman-teman akan buat? Ada yang mau Nggak ada, bertanya? Miss. Belum ada? Oke, Nggak ada, Miss. belum ada ya Uma ya. Kita lanjut lagi. Ah, Miss Mm-mm. boleh izin ambil minum sebentar, Miss? Oke, boleh Umay. Boleh banget. Ya, kita lanjutkan ya sambil menunggu Umay. Nah, di sini ada sebuah ya pembahasan ya, review lagi terkait dengan file JSON ya. File JSON ini adalah file yang berisi sebuah data yang terstruktur. Jadi nantinya teman-teman bisa menyimpan sebuah data di dalam file JSON ini namanya. Ya, jadi kalau teman-teman menemui file JSON, itu nanti isinya adalah data. Ya, contohnya ketika teman-teman membuat aplikasi SmartNote, itu terdapat file JSON. Nah, file JSON ini nantinya digunakan untuk menyimpan data catatan yang teman-teman tuliskan. Nah, jadi catatannya kita akan masukkan di dalam file JSON berdasarkan dengan tag. Nah, nanti tagnya juga akan otomatis dituliskan juga pada file JSON gitu. Kemudian judul dari catatannya, nah itu akan muncul juga pada file JSON. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya, di sini ada beberapa perintah yang perlu teman-teman ketahui ya. Ini sangat penting teman-teman. Jadi ada with open f.json r. Nah, kalau ada R seperti ini teman-teman ya, R itu digunakan untuk membaca sebuah file, ya. R for read, ya. R for read. Kemudian ada W itu W ya. W itu digunakan untuk write, ya. With open fjson itu adalah nama filenya. Kemudian W untuk write ya. Kita baca filenya. Nah, kalau ada S seperti ini maksudnya adalah nama lainnya. Kita beri nama lainnya ya, alias file. Nah, ini supaya teman-teman bisa memanggilnya lebih simpel ya. Kita kasih nama file. Selanjutnya, di sini ada perintah lagi yang perlu teman-teman ketahui itu. Ada load digunakan untuk memproses sebuah file, ya, memuat sebuah file. Kemudian ada dump, ini untuk memuat struktur dari data. Nah, kemudian berikutnya di sini ada perintah lagi.
Oke, kita beralih ke sini ya. Contohnya, ketika teman-teman menemui sebuah file JSON, nanti akan berisi sebuah struktur penulisan data yang seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan struktur data ya bersarang. Nah, struktur data bersarang. Masih ingat ya, dulu pernah teman-teman pelajari ya terkait dengan list dan juga dictionary. Itu kalau kita gabung-gabungkan menjadi sebuah struktur data bersarang. Misalnya, ada sebuah dictionary di dalam list, atau list di dalam list, atau list di dalam dictionary, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya seperti ini penulisannya ya. Ada sebuah key dan value, berarti dia adalah dictionary. Kalau list itu adalah sebuah daftar ya, hanya daftar saja. Berarti ditandai dengan koma. Oke. Kemudian di sini ada perintahnya ya, yang nanti teman-teman akan gunakan. Coba cek dulu sebelumnya. Nah, ada perintah json.dump note file short keys sama dengan true ya. Nah, ini digunakan ketika teman-teman ingin membuka sebuah file ya, lalu membaca filenya. Maka kita sekalian tambahkan perintah seperti ini ya. Nah, ini untuk fungsi yang perlu teman-teman ingat-ingat ya. Nanti kalau ketemu tulisan kode referensi seperti ini, supaya teman-teman tahu maksudnya, maknanya ya. Nah, ini bisa sambil diingat-ingat lagi ya teman-teman, dipahami lagi ya. Ini digunakan untuk membaca. Kata kuncinya adalah huruf W di sini. Read for write ya. Jadi teman-teman bisa gunakan inisial W itu untuk mengingat-ingatnya. Oke. Lanjut lagi. Berikutnya, di sini ada tampilannya lagi ya. Tampilannya tadi sudah kita bahas ya, teman-teman ya. Nama widget-widgetnya adalah Qtext Edit, lalu ada Qline Edit, ada Qpush Button, dan juga Qlist Widget. Nah, ini masing-masing widget punya namanya masing-masing. Kemudian di sini ada push button yang tadi kita bahas ya. Ada sebuah tombol yang bisa kita klik. Contohnya seperti ini. Ada sebuah tombol create note, delete note, dan juga save note. Nah, kemudian di sini ada list widget. Ya, list widget di sini terdiri dari list of note dan juga list of text. Untuk menampilkan daftar judul dari catatannya dan juga daftar sebuah tanda. Kemudian lanjut lagi ya. Nah, sekarang ada event handling. Nah, ini istilahnya adalah event handling, teman-teman. Event handling itu digunakan ketika teman-teman ingin menghubungkan sebuah push button dengan menggunakan fungsi atau metode. Misalnya, ya, di sini ada item click connect show node. Jadi ketika teman-teman klik judul dari catatannya ya, maka dia akan otomatis menghubungkan dengan fungsi show note. Nah, ini dia. Dia connect show note. Nah, ini yang digunakan untuk menghubungkan dengan fungsi show note. Lanjut lagi ya. Setelah itu, teman-teman perlu menghubungkan dengan show note. Maka perlu didefinisikan juga fungsinya. Fungsi show note itu apa isinya? Nah, isinya adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menampilkan catatan ya, menampilkan isi dari catatannya gitu. Nanti kita bahas ya untuk kode-kode referensinya. Oke, sebelum itu kita akan beralih pada mind map lagi. Nah, ini yang perlu teman-teman cermati ya di sini. Untuk Smart Note itu terdiri dari beberapa bagian yang akan kita kerjakan. Ada pembuatan catatan, kemudian untuk pencarian berdasarkan catatannya, lalu informasi tentang catatan. Nah, ini masing-masing juga terdiri dari beberapa bagian yang lebih detail lagi. Nah, jadi ada judul, kemudian isi dari catatannya, lalu dari isi catatan bisa kita simpan ataupun bisa kita hapus. Nah, itu untuk pembuatan catatan. Kemudian untuk pencarian catatan ya, itu berdasarkan tag yang teman-teman tambahkan gitu. Jadi bisa dipasang dulu tagnya, kemudian kita bisa masukkan tagnya pada pencarian ya, pada fitur search. Kemudian setelah itu dia akan menampilkan hasil dari pencarian. Nah, daftar dari catatannya itu apa saja yang muncul. Nanti akan muncul pada list of notes.
Kemudian yang ketiga ya, di bawah ini ada informasi tentang catatan. Nah, ini saat memulai aplikasinya, ya, saat teman-teman klik judul catatannya, maka akan muncul daftar teks catatan dan juga catatan teks. Kemudian saat memulai aplikasi, dia akan muncul daftar catatan yang tersedia. Nah, ini kita buat secara otomatis, teman-teman. Ini adalah bagian, ya, bagian-bagian pada aplikasi SmartNote yang perlu teman-teman kerjakan, ya, perlu diselesaikan gitu. Oke. Nah, yang sudah selesai itu kemarin yang warnanya abu-abu itu ya, teman-teman minggu lalu sudah mengerjakan yang abu-abu ini. Kemudian yang belum selesai itu masih ada yang warna putih itu ya. Yang akan kita kerjakan hari ini yang warna kuning, teman-teman ya. Ada permintaan judul, menghapus catatan, masukkan teks dan juga menyimpan catatan. Nah, ini yang akan kita kerjakan hari ini ya. Oke, kita beralih terlebih dahulu pada pembuatan catatan. Nah, pada pembuatan catatan, teman-teman bisa menambahkan widget ya, button add note dengan memanggil fungsi add note. Nah, ini untuk menambahkan ya, membuat sebuah catatan baru. Kemudian untuk menyimpan catatan, teman-teman bisa menghubungkan dengan widget button save note ya, berdasarkan dengan fungsi atau metode save note untuk menyimpan catatan. Lalu yang ketiga, untuk menghapus catatan, kita bisa menghubungkan dengan widget button delete note ya. Del for delete teman-teman ya, maksudnya del itu delete. Lalu ini digunakan untuk menghapus ya, menghapus catatannya, delete note. Oke, nah itu untuk strukturnya. Kemudian setelah tahu strukturnya, kita akan beralih pada kode-kodenya ya, kode-kode atau fungsi-fungsi yang akan teman-teman tambahkan di sini. Apa saja? Nah, untuk pembuatan catatan dimulai dari definition fungsi add note. Nah, untuk pembuatan catatan nanti seperti ini teman-teman. Jadi saat kita klik create note, ya, add note, maka akan muncul sebuah pop-up jendela kecil itu ya, jendela kecil yang digunakan untuk input dialog, ya, untuk memasukkan judul dari catatannya. Kemudian setelah diketik, kita bisa simpan dengan cara klik OK. Nah, nanti akan otomatis akan muncul ya pada judulnya, pada list of note itu yang akan muncul ditampilkan di sebelah kanan. Contohnya di sini ada Cosma Notes itu untuk judul catatannya. Kemudian berikutnya di situ ada jendela Q Input Dialog. Ini adalah sebuah jendela yang ditampilkan tadi teman-teman ketika kita klik salah satu tombolnya. Misalnya yang create note ya. Untuk menampilkan create note, maka teman-teman bisa menggunakan import Q Input Dialog. Nah, ini supaya bisa terkoneksi dengan widgetnya langsung. Setelah itu, di sini ada perintah lagi yang perlu teman-teman cermati, ya. Ada queue input dialog seperti ini ya tadi. Kemudian, oke ini sudah ya. Miss lanjut aja. Nah, ini dia. Yang perlu teman-teman kerjakan nanti adalah metode atau fungsi add note ya. Jadi fungsi add note ini nanti berisi apa saja? Coba siapa yang mau bantu jawab? Irham boleh, Umay, Al, Ricky, Kenzi, Jen. Yuk, siapa yang mau bantu jawab nih? Dean, coba siapa yang mau bantu jawab? Belum Pertanyaannya apa, Miss? kedengeran. Oh iya, pertanyaannya ya Umay ya. Pada metode atau fungsi add note itu terdiri dari apa saja Umay? Coba Umay boleh bantu jawab ya. Terdiri dari apa saja ini? Ah, Mm-mm. Boleh dibantu baca oh, boleh Umay. Mm-mm. meminta nama catatan menggunakan jendela Q input dialog. Oke, Dua, good. membuat elemen maaf, elem- Ya, elemen not dengan no. nama yang diberikan. Oke, Teks dan teks catatan kosong. Nama catatan baru ditampilkan di daftar list note. oke, mantap Umay. Ya, betul banget ya. Terima kasih ya Umay ya. Lanjut nih teman-teman, betul banget. Nah, kata Umay, pada fungsi add note itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah untuk meminta nama catatannya. Jadi kita buat sebuah jendela yang kecil tadi menggunakan Q input dialog. Kemudian setelah kita minta nih nama catatannya ya,
Udah diisi, kemudian kita buat elemen notes-nya. Nah, ini ada tag tadi teman-teman ya. Jadi untuk tag ini sangat perlu ya, sangat perlu ditambahkan supaya teman-teman lebih mudah nanti carinya. Kemudian yang ketiga adalah nama ya. Nama dari catatan yang sudah teman-teman tambahkan otomatis akan ditampilkan pada daftar list notes. Nah, itu dia. Jadi nanti ketika kita hubungkan dengan add note, otomatis dia akan menampilkan ya jendela kecil untuk meminta nama catatan, lalu ada elemen notes dan juga menampilkan judulnya langsung pada daftar notes atau list notes. Itu dia. Itu untuk fungsi add note ya. Kemudian berikutnya yang perlu teman-teman tambahkan adalah untuk menghapus item. Nih, coba kita bahas dulu. Delete note ya, ketika teman-teman ingin menghapus sebuah catatan, kita bisa menghubungkannya dengan fungsi delete note. Nah, fungsi delete note ini ya, itu berisi apa saja? Nah, yang pertama, ingat nama catatan yang teman-teman pilih ya. Kita klik dulu nih, misalnya catatan A ya. Setelah itu, dia akan menghapus catatan dari kamus notes. Nah, otomatis dia akan diperbarui. File JSON-nya tadi akan terbarui, teman-teman. Kemudian, selanjutnya dia akan menulis ulang catatan ke file data. Nah, otomatis dia akan menulis ulang ya dari catatannya ke file data. Setelah itu, dia akan menghapus lagi data catatannya dari widget. Nah, itu adalah proses bagaimana kita bisa menghapus sebuah catatan. Nah, ini kan bagian-bagiannya udah jelas ya, teman-teman ya. Maka nanti untuk penulisan codingnya ya supaya lebih urut. Nah, teman-teman bisa lihat dulu nih step by stepnya di sini gitu ya. Jadi yang pertama apa dulu? Nah, urut sampai bawah. Karena penulisan Python itu salah satunya dulu ya di lesson 1 udah pernah teman-teman pelajari, masih ingat ya. Jadi dia akan terurut ya, akan diproses secara urut dari atas sampai bawah. Itu yang disebut dengan algoritma, teman-teman. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita akan beralih pada save note ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat fungsi atau metode save note ya untuk menyimpan catatan. Nantinya pada definition save note itu terdiri dari tiga bagian ini teman-teman ya. Yang pertama untuk mendapatkan teks dari widgetnya ya. Kita akan mendapatkan teksnya nih. Nah, setelah didapatkan teksnya, dia akan menuliskan teksnya ke dalam catatan. Nah, udah ditulis tuh. Setelah itu apa? Menulis ulangnya. Nah, menulis ulang kemana? Ke file JSON, teman-teman ya. File JSON ini, file data itu adalah file JSON yang tadi kita sempat bahas sedikit ya. Jadi prosesnya seperti itu. Ketika teman-teman save note, otomatis program akan menuliskannya juga pada file JSON. Jadi yang nulis di file JSON bukan teman-teman di sendiri, tapi langsung oleh program. Kita hanya memerintah aja ya. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih? Terkait dengan save note, delete note, ya, add note. Ini sangat penting, teman-teman. Karena nantinya kita akan kerjakan. Coba Irham mau tanya apa nih? Boleh, Irham. Yes. Aku ininya udah add text. Oh, udah add tag. Udah sampai Iya, add udah text. delete. Udah delete. Oh, udah delete tag juga. Kemudian Iya, save note udah juga. udah semuanya udah. Udah semuanya. Oh, Irham Ya, udah sampai lesson berapa, Irham? aku Udah ngerjain. udah Hmm. ngerjain. Tapi kayak ada kurang gitu. Aku lupa Oh, di oke, mana. oke. Berarti udah eksperimen ya, Irham ya. Tapi masih ada kendala gitu. Bukan, itu dari ini 2 minggu yang lalu ininya. Oh, Sama ininya. Kak Arik, sama Kak Arik. Kode referensinya udah dari 2 minggu yang lalu ya. Oke deh, Udah ada Irham. sama Kak Arik. Oke, nanti kita bahas ya. Terima kasih, Irham. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Berikutnya, nanti sebelum teman-teman buka platform Algonovanya ya, kita akan kerjakan tadi teman-teman ya. Jadi nanti Miss akan siapkan biasanya di CodeShare ya. Kalau teman-teman belum pernah menggunakan CodeShare ya, nanti boleh diklik aja link yang Miss akan kirimkan di chat Zoom.
ya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman bisa buka pada modul 3 lesson kedua. Jadi pada aplikasi SmartNote masih di bagian yang kemarin kita kerjakan itu ya untuk pengerjaannya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih sebelum kita lanjutkan untuk praktik ya? Miss stop share dulu ya teman-teman ya. Silahkan boleh mulai untuk share screen. Nah, gantian yang share screen teman-teman di sini. Umay, Kenzi, Jen ya, Ricky, Aldean, dan juga Irham. Boleh kita share screen ya. Kita buka pada modul 3 lesson kedua. Sembari Miss siapkan kode referensinya, teman-teman boleh sambil di-share screen dulu. Ya, boleh dibuka dulu modul yang akan kita kerjakan hari ini. Oke, biasanya Miss akan berikan kode referensi ya supaya teman-teman lebih mudah pengerjaannya. Oh ya, oh ya Miss. Oke, Ricky. Soalnya tuh gue gue saya tuh sama kayak Irfan sih. Sudah Oke. juga untuk save note, show note Oh, itu itu juga sudah. Oke, oke. ya. Juga. Oke, punya punya Ricky udah juga ya, sama seperti punya Irham ya. Oke, berarti lessonnya berbeda nih. Jadi nanti Ricky sama Irham kalau mau pembahasan yang lebih lanjut, boleh ikut lesson berikutnya ya. Di lesson berikutnya Miss akan bahas yang next gitu. Oke, Irham dan juga Ricky, gitu ya. Nah, untuk Irham dan Ricky karena sudah ya. Udah bisa play belum? Udah bisa running belum? Udah muncul outputnya Udah atau bisa, masih ada error? Udah bisa? udah bisa. Oke, udah bisa. Ada kendala di mana tuh? Dari Ricky dan juga Irham, boleh dipelajari dulu ya dari kode referensi yang sudah ada di sana. Boleh dipelajari, kemudian boleh ditanyakan sama Miss. Siapa tahu masih ada kode referensi yang belum teman-teman pahami gitu ya. Nah, jadi tugasnya untuk Irham dan Ricky ya, karena sudah selesai, boleh dipahami dulu. Kemudian, ya, untuk teman-teman yang lain ya, ini tunggu dulu, Miss lagi siapin kode referensinya. Kita akan bahas ya, teman-teman ya. Oke, tunggu sebentar. Ini kodenya agak panjang ya hari ini. Jadi nanti teman-teman silahkan cek dulu indentasinya ya. Jangan sampai ada yang keliru. Biasanya kalau keliru itu di indentasi dan juga typo ya. Banyak sekali kesalahan-kekeliruan kode referensi itu pada typo, teman-teman ya. Dipastikan sudah kodenya udah benar dulu gitu. Setelah itu, indentasi juga tidak kalah pentingnya ya. Indentasi. Kemudian ada contoh tanda, misalnya tandanya yang kurang itu juga bikin error kadang teman-teman ya. Jadi perlu dicek kembali. Biasanya kalau ada error akan muncul di bagian bawah itu. Di terminal akan muncul ya keterangan errornya di baris kesekian gitu. Oke, Ricky, Al, Bisa. siapa nih yang mau bertanya dulu boleh? Sebenarnya tuh saya ada sih errornya. Oke, ada errornya di mana? Punya Ricky? Oke teman-teman, Miss sudah kirimkan link ya di chat Zoom. Ya, Miss sudah mengirimkan link di chat Zoom. Teman-teman boleh dilihat dulu di chat Zoom ya. Umay, Kenzi, Jen. Kita lihat di chat Zoom dulu ya. Miss sudah kirimkan link untuk hari ini. Ya, itu ada code share. Apakah sudah bisa diakses? Umay, Kenzi, Jen. Ya, terutama yang lessonnya Miss hari ini. Oke, Hari ini sudah? yang ini ya Miss, yang 4 ini ya Miss, yang lesson 3 Iya, betul ini. banget. Aplikasi SmartNote bagian kedua ya. Tapi di sana refleksinya aja. Jadi kita buka di Visual Studio Code yang sebelumnya ya. Umay ya. Umay, Kenzi, dan juga Jen, kita buka masih di lesson sebelumnya. Oh, Visual oh Studio lesson Code. 2 berarti. Iya, betul banget. Lesson 2 VSC aplikasi SmartNote itu judulnya. Oke, Umay udah ketemu. Kenzi sama Jen udah ketemu belum? Coba, nomor 6 ini Kenzi. Kita klik di nomor 6 di atasnya tadi ya.
Ya, itu dia. VSC, PyQt. Nah, kita akan kerjakan di Udah, sini ya. Nah, ini Kenzi sudah selesai juga minggu lalu, tapi ini belum selesai nih Kenzi. Karena yang kita tambahkan hari ini adalah fungsi-fungsi tadi untuk menyimpan catatan, menambahkan catatan, dan juga menghapus catatan ya. Oke, Kenzi boleh lanjutkan. Untuk lihat di chat Zoom, itu ada code share yang Miss kirimkan. Apakah sudah bisa diakses, Kenzi? Sudah? Ini manual atau bisa di copy? Oke, Umay, tunggu sebentar. Punya Umay? Ya, untuk mengetiknya, Umay bisa perhatikan dulu ya. Boleh ditulis yang secara manual itu yang di bagian ini, Umay. Ada definition add note, lalu ada show note, dan juga save note itu delete note boleh. Ya, yang penting nggak yang copy paste semua boleh ya, Umay ya. Jadi ada Miss ini mix-mix sama yang buat memory kopas card. boleh. Iya, betul, Tapi bisa Kenzi. manual semua nggak, Miss? Soalnya ini agak error, Miss, kalau Oh di iya, Zoom. oke, boleh Umay, boleh, it's okay. Iya, Baik, 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 boleh Umay, semangat baik. ya. Baik, Nanti baik. kalau ada kendala boleh sampaikan sama Ya, Miss. ya, baik, Oke, Miss. Miss beralih ke Kenzi. Sepertinya Kenzi tadi sedang menanyakan. Iya Kenzi, bagaimana Kenzi? Ini yang memory card, Miss. Kita Ya. bukan yang memory card ini, yang Smart Note Kenzi. Oke, sorry ya Kenzi ya. Sepertinya Oh, tadi salah lesson. Coba kita back dulu Kenzi. Kemudian kita buka pada working with text file ya. Ya, Kemudian Miss. kita pilih VSC yang ini dia. oke, Oke, Miss. nah yang itu Kenzi. Sudah bisa ya Kenzi ya. Sip. Lanjut lagi Kenzi, kita tambahkan kode-kode referensi yang ada di code share ya. Itu ada bagian-bagian yang hari ini kita tambahkan itu. Miss sudah kirimkan. Oke, lanjut lagi beralih ke Dean nih. Dean udah share screen juga. Dean udah sampai di mana progresnya Dean? Oke, Dean ini sepertinya sudah sampai mengerjakan di baris keberapa ini? 93 ya. Ada save note. Untuk save note-nya boleh ditambahkan lagi Dean. Ini save note ya. Kemudian ada delete note. Lalu ada search tag. Nah, ini masing-masing ada fungsi-fungsinya ya. Nah, ini perlu ditambahkan lagi. Kalau di chat Zoom itu ya, teman-teman bisa diakses dulu nih, Dian. Diakses di chat Zoom itu ada code share. Miss sudah kirimkan link di sana. Nah, itu ada kode referensi ya. Miss sudah kirim di sana. Biasanya kalau ditaruh di code share, indentasinya nggak berubah gitu. Oke, Dian nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya. Miss beralih ke Al ini yang udah share screen. Halo Al, Al udah sampai di mana? Progresnya coba kita cek dulu Al. Oh, Pada Python Start 2 ya. Kita buka Python Start 2 Ini sepertinya Python Start 1. Coba klik dulu course. Oh, ternyata Al berbeda ini, Al. Al baru sampai Python Start 1 ya? Iya, Al. Betul? iya kayaknya. Iya, berarti Al ini tadi, oh, yang ngabarin siapa tadi? Miss Dewi. Iya, Iya, Miss Dewi bilangnya sama siapa tadi? Sama Miss Oksa gitu? enggak. Enggak Enggak. tahu sih. Oh, Al udah sampai di lesson keberapa Hmm, kalau di Python Start? enggak, enggak. Saya sampai di lesson ini, Hmm, ini modul 4. ternyata berbeda lessonnya nih. Iya Al, nanti coba Al tanya lagi sama Miss Dewi ya. Untuk link Zoom-nya ini keliru ini punya Al kemungkinan ya. Karena lesson hari ini Miss itu sudah sampai di Python Start 2. Jadi levelnya itu lebih tinggi satu tingkat dari Al ya. Nah, ini kalau Al masih Python Start 1 nih gitu. Oke Al? Oke. Iya, karena Al udah bergabung ya, Miss akan kasih sebuah game by learn coding by games. Al bisa lihat di chat Zoom ya. Tunggu sebentar Al. Al bisa tetap stay di Zoom aja, nggak apa-apa ya. Miss akan kirimkan link untuk Al nih. Tunggu sebentar ya. Oke, Miss punya games namanya Ozaria ya. Al udah pernah belajar di Ozaria apa belum nih?
Nama websitenya adalah Ozaria. Miss kirimin linknya ya. Nanti bisa masuk menggunakan akun Google ya, Al ya. Miss kirimin dulu. Oke. Iya, siap. Tunggu sebentar ya. Nah, ini dia. Namanya ozaria.com. Tuh dia. Oke, Al. Ya, Miss kirim di chat Zoom. Coba akses ya di sana. Boleh sambil di-share screen, Al. Ya. Oke, thank you, Al. Lanjut lagi berikutnya. Jen, ini. Jen udah sampai di mana ini, Jen? Progresnya. Coba kita lihat Jen. Oke, Jen sudah sampai di baris 196 itu ya. Berarti sudah diupdate sama Jen ya. Barisnya sudah sampai 190-an ini. Oke, kita coba play dulu Jen. Udah bisa belum nih? Outputnya udah muncul belum? Coba kita play. Nanti akan muncul pop-up jendela. Jendela aplikasi ya. Sudah muncul atau belum nih? Ada keterangan. Oh, ini dia di baris ke 191 Jen. Coba kita cek di baris 191 yang ini ya. Perintahnya nih, with OpenNote.data.json RS file, no such file directory notes data.json. Oh iya, karena di sini belum ada file JSON. Jadi di sini Jen perlu bikin file JSON dulu. Oke, ya. Caranya tunggu sebentar. Ya, karena kemarin Jen sepertinya belum ikut yang file JSON ya. Oke, tunggu sebentar ya Jen ya. Miss akan siapkan dulu untuk Jen. Minggu lalu itu Miss uh, mengirimkan kode referensi bagaimana kita membuat sebuah file JSON. Ya, maka Miss siapkan dulu linknya ya untuk Jen. Tunggu sebentar Jen. Oke, teman-teman boleh dipraktikkan ya. Yang belum boleh diselesaikan untuk code share-nya Miss sudah kirimkan ya. Oke. Untuk Irham tadi yang sudah siapa saja yang sudah sampai di sini? Irham dan juga Ricky ya, betul. Irham Kakak, dan juga Ricky ya, ternyata iya. search tag aku belum Oke. Oh ya, Irham dan Ricky ada ada belum. juga. lewat. Oke, Ricky juga masih ada yang belum diselesaikan, boleh ditambahin ya, Ricky dan Irham ya. Boleh dicek dari Belum atas bisa sampai error sih. bawah. Tapi masih ada yang error nggak, Ricky? Masih ada Nggak. yang error Kak? Oh, masih ada yang Masih error. ada. Boleh di-share screen juga, Ricky dan juga Irham ya, supaya Kausa bisa lihat. Oke? Kalau ada error, biasanya di bagian bawah itu ada keterangannya. Nah, errornya di mana? Kita cek, kita cari-cari teman-teman ya. Irham sama Ricky. Oke. Dan boleh dilanjutin ya, ngetiknya ya. Terus untuk Umay dan juga Kenzi, boleh ditulis dulu semangat Umay dan Kenzi. Untuk Al boleh dilanjutkan gamesnya. Kemudian untuk Jen ya, Jen tunggu sebentar, Miss lagi siapin untuk creating a JSON file itu yang kemarin minggu lalu kita bahas ya tentang file JSON. Oke ya, tunggu sebentar. Miss siapin dulu nih. Untuk codingnya masih ada yang kurang kemarin. Baru. Oke. Oh ya, nih, saya error di mana, Miss? Oke, Ricky, bagaimana Ricky? Ini saya error di mana, Miss? Oh Kan ya, sudah oke, tunggu sebentar ya Ricky ya. Nanti habis ini Miss cek ya, Miss bantu cek. Tunggu sebentar. Miss lagi nyiapin link untuk Jen ini karena Jen masih ada kendala tadi. Oke, Jen, ya untuk Jen boleh dilihat di chat Zoom. Miss kirimkan di mana nih? Tunggu sebentar. Nah, ini untuk Jen ya. Miss kasih keterangan. Jen. Oke, Jen. Boleh lihat di chat Zoom dulu, Jen. Sebelum Jen running kode program yang hari ini, kita running kode program yang ada di sini dulu, Jen. Ya. Jadi, Miss sudah siapin code share untuk Jen. Di sana ada code share ya, ada kode referensi yang untuk digunakan membuat sebuah file JSON. Ya, kita running dulu. Jadi yang sebelumnya nih, ya, Jen bisa delete dulu, terus diganti dengan kode program yang
terbaru ini yang Miss kirimkan ya. Setelah itu baru kita running kode program yang hari ini Miss kirimkan. Gitu. Oke, ya, yang Miss tadi kirimkan itu ada dua versi, ya. Untuk Jen boleh di running dulu yang baru saja Miss kirimin. Terus setelah itu baru di running lagi yang tadi Miss kirimkan. Gitu ya, Jen ya. Apakah ada yang mau ditanyain dulu sama Jen sebelum Miss beralih? Ya, ada yang mau ditanyakan sama Jen? Dicoba dulu ya, Jen ya. Jen boleh dicoba dulu. Oke, semangat Jen. Ya, Miss beralih ke Ricky nih, karena Ricky tadi ada kendala ya. Kendalanya di mana nih Ricky? Coba kita cek keterangannya. Expected expression, unexpected indentation, ada indentasi, kemudian at text it's not defined. Oh, at text belum terdefinisi ya. Del di sini typo ya, harusnya apa? Def. Ya, definition. For definition itu untuk mendefinisikan sebuah fungsi ya. Del itu diganti dengan def. Definitionnya apa? Add text ya. Add defnya itu spasi. Nah, ini ada underscore-nya dihapus aja nih. Ricky ya. Def, kemudian add text. Add text itu pakainya underscore. Nah, gitu. Oke. Kemudian apalagi di sana keterangannya unexpected di baris ke 95. Coba kita cek di baris ke 95, Riki. 95 itu ada kolom 22 ya. Coba kita cek dulu. Tanda titik 2 di sini. Ada yang kurang. Oke. List, not list tag name in not. Coba kita cek dulu ya, Riki ya. Sambil dibuka share-nya yang tadi Miss kirimkan, Riki. Coba. Sambil dibuka kanan kiri gitu ya sama yang baru saja Miss kirimkan. Apa sudah bisa diakses sama Ricky? Share-nya? Sudah, Ricky? Oke, Miss lihat lagi ya. Di baris ke 95 itu ada if not tag in tag. Oh iya, titik duanya ditaruh baris terakhir ini. Di terakhir 95, taruh di sini Ricky. Kurang titik dua di baris ke 95 ya ternyata. Oke, dah sekarang coba di play lagi. Play-nya di sini, Ricky. Nah, ada keterangan apa itu? If not list tag name, it's not key text. Line 95. Masih ada keterangan error di sini. Masih, masih. Iya, masih error nih, Ricky. Cek lagi errornya, Ricky. Coba. Kode referensinya itu tadi sepertinya benar. If not, ya. If not tag. Oh, ini berbeda. Coba Ricky cek lagi. Yang Miss kirimkan di Coach itu udah sangat lengkap ya. Jadi di baris ke 95 itu seharusnya kode referensinya adalah if not tag in notes gitu. Ya. Ya. Coba Ricky boleh cek lagi ya yang ada di Coach. Coba deh Miss tulisin di layar. Ricky bisa sambil bandingkan dengan yang dari Miss dengan yang kode referensinya mempunyai Ricky ya. Ini di baris ke 95 seperti ini, Riki. Miss tulis di layarnya Riki. Udah muncul belum? Udah? If not tag in notes gitu. Kemudian key text titik dua. Ya. Riki boleh cek kembali ya dari atas nanti kalau masih ada error cara memperbaikinya seperti itu. Dicek dari keterangannya errornya di baris keberapa terus dicek lagi, dicari lagi sampai tidak ada error. Oke? Gitu ya Riki ya. Mantap, Miss keliling dulu ya. Lanjut lagi berikutnya dari Umay nih, Umay. Umay udah sampai mana nih progresnya? Sudah sampai di baris ke 85. Ada definition show note ya, yang sedang Umay tambahkan itu. Oke, Umay, kita ketikkan lagi fungsi show note ya. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya, Umay ya. Lanjut lagi, Miss keliling melihat progres Kenzi. Kenzi di sini ada not data.json tidak terdefinisi. Oh iya, Kenzi minggu lalu belum ini ya, belum running kode program sama Oh, oke, seperti Miss. Jen. Oke, tunggu sebentar ya Riki ya. Saya izin ya mau sholat dulu. Oh iya, siap Riki. Ya, boleh.
Oke, untuk Kenzi, nah ini sama seperti Jen. Ya, Kenzi boleh boleh dituliskan dulu ya yang ada di chat Zoom. Miss kirimkan link. Nah, Kenzi running kode program yang ini dulu aja Kenzi. Ya, coba Kenzi lihat di chat Zoom. Miss sudah kirimkan link untuk Kenzi. Ya, Miss. Ya, Ah, bisa. diikutin itunya, Oke, ya. share-nya. Ya, pakai code share-nya. Udah bisa diakses belum nih sama Kenzi? Sudah, Miss. Sudah ya? Oke, mantap Kenzi. Kita delete dulu kode program yang ini, kita ganti dengan yang terbaru ya. Nah, ini untuk menyiapkan file JSON. Nah, itu di play dulu. Nanti akan muncul file JSON. Kalau diperhatikan di mana? Di sini tuh. Ya, udah muncul tuh Kenzi. Ada file JSON ya, notesdata.json. Nah, ini yang dimaksud dengan file yang berisi struktur data tadi, Kenzi. Nah, kalau udah muncul seperti ini, sekarang Kenzi boleh running kode programnya lagi. Bisa diperbarui menggunakan kode program yang tadi, yang lebih panjang ya, yang sebelumnya. Nah, ini dihapus semuanya boleh, terus diganti dengan yang Miss kirimkan sebelumnya ya, Kenzi ya, yang barisnya sampai 190 tadi. Oke, Kenzi boleh tuliskan lagi. Nah, itu dia. Coba di play, Kenzi. Udah bisa muncul belum jendelanya? Nggak Oke. bisa di-play, Miss. Nggak bisa di play? Coba. Iya, kayak Ya. kayak waktu itu. Kayak, oh iya, ini pernah Harus ada kendala harus itu Kenzi masuk ya. ulang lagi deh, Miss. Iya, boleh Kenzi. Boleh di copy dulu ya Kenzi ya, biar nggak hilang. Nah, Oke, kalau udah di Miss. copy, terus di close, masuk lagi Kenzi. Oke, semangat Kenzi. Kemudian Miss keliling lagi ya, melihat dari Jen. Jen ini, progresnya udah sampai di mana nih Jen? Udah bisa belum Jen? Add node is not defined ya. Keterangannya add node belum terdefinisi. Coba Jen cek lagi. Add node itu ada di baris keberapa Jen? Sepertinya dia masih ada yang kurang. Jen bisa lengkapi. Oh ya, ini sudah ada file JSON ya. Di sebelah kiri ini udah ada file JSON. Kemudian selanjutnya ya Jen bisa perbarui kode referensinya dengan yang terbaru. Yang barisnya lebih banyak tadi Jen. Coba Miss kirim lagi ya yang ada di chat Zoom tadi, yang Miss kirimkan di awal. Nah, itu yang teman-teman klik. Nah, ini, Jen. Pakai yang ini ya. Nih, Miss tulis di chat Zoom. Nah, itu dia yang terbaru. Yang ini Jen, gitu. Nah, coba diperbarui dengan kode referensi yang ini ya, Jen ya. Boleh dicoba dulu Jen dan juga Kenzi. Ini sama tadi progresnya Kenzi dan Jen. Kemudian Umay masih mengetik ya, masih menuliskan kode referensinya ya. Miss, saya sudah. Oke, Kenzi, sudah bisa di-play? Apakah sudah muncul jendela aplikasinya? Udah. Udah berhasil. Oke, Iya. coba Kenzi boleh di-play dulu, kemudian dicoba mainkan aplikasinya ya. Dituliskan, diklik tombol-tombolnya. Apakah sudah bisa untuk menyimpan catatan, kemudian menghapus catatan, ataupun membuat catatan ya, Kenzi ya. Oke, semangat Kenzi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih dari Kenzi? Nggak ada, Miss. Belum ada ya? Boleh dicoba-coba dulu Kenzi. Semangat Kenzi. Boleh diperbarui ya. Kode referensinya tadi yang terbaru boleh dipelajari lagi sama Kenzi. Ini sambil melihat progres dari Dean ya. Dean ini coba kita lihat dari Dean. Sepertinya ada kendala Dean di sini ya. Ada beberapa error keterangannya adalah button tag del is not defined. Kemudian apa lagi? Ada keterangan di baris 162 button tag klik connect. Nah, ini juga belum terdefinisi. Lalu button tag add is not defined. Nah, ini juga belum terdefinisi. Kemudian ada keterangan nih, did you mean button add nih? Apakah yang dimaksud adalah button add gitu ya? Ini ada rekomendasi sistemnya. Oke, coba Dean, kita cek dulu kode referensinya Dean. Apakah sudah menggunakan yang Miss kirimkan menggunakan voucher? Sudah? Oke, Dean, coba dipindahkan di sini, Dean. Udah di copy semuanya? Dah? Kalau udah di copy semuanya, coba Dean pindahkan di Oh file ya. Python yang baru saja kita kerjakan ya. Oke. Oh ya, Miss. Oke.
Ini Ricky sudah balik lagi ya, Ricky ya. Oke. Ini saya agak ada punya teori dikit sih. Masih ada error punya Ricky. Boleh di-share screen lagi ya, Ricky ya. Nah, ini bisa melihat progresnya Dean. Dean masih ada kendalanya di baris-baris itu tuh. Coba di copy Oke, seluruhnya aja nggak apa-apa nih, Dean. Punya Ricky, boleh sambil di-share screen. Kendalanya di situ punya Ricky, baris baik. ke-74, Ricky. Ya, keterangannya di baris ke-74. Coba dicari. Save note, klik connect save note. Nah, ini dia masih ada yang kurang lengkap itu. Di baris definition save note ya. Coba Miss bantu cari. Save note itu keterangannya seharusnya adalah bentar, else. Oh, itu seharusnya tidak ada save note, klik connect save note itu dihapus aja ya. Bisa dihapus aja, Ricky. Oke, save note, klik connect save note itu dihapus aja atau dikasih hashtag di depan boleh biar tidak running gitu. Oke. Nah, dihapus dulu ya. Kemudian di play lagi, Ricky. Bisa sambil lihat Dean. Dean masih kendalanya di sini tadi ya. Kode referensinya coba Dean perbarui seluruhnya. Latihan satu ya, ini bikin file baru coba pada pada ini ya. Klik dulu di sini tadi Dean. Oke, new file sudah. Kemudian kasih nama file baru boleh kasih Python ya. Bahasa pemrogramannya ya, pemrogramannya Python. Kak, Oke, Miss, iya Irham. Bagaimana Irham? untuk baris 187 sampai 192 itu untuk apa ya? Baris 187 sampai baris Satu 192. 192 yang ada di share itu ya, yang dimaksud Irham ya. Iya, Oh ya, di tunggu kosan. sebentar. Tunggu sebentar Irham. Miss buka dulu share-nya lagi ya. Oke. Saya nyoba Mm-mm. masukin ke kodenya malah error gitu. Masih ada error. Boleh di share screen dulu. Ya, Boleh di share screen Irham. Sambil Miss lihat di ini di share-nya Miss tadi. Coba Irham boleh sambil di share screen ya. Ini masih loading di sini. Di share tadi bentar ya. baris ya Irham. Baris ke berapa Irham? 187 sampai Satu seratus delapan sembilan puluh dua. tujuh sampai 192. Oke, wait. Kalau di sini ada keterangannya di baris 187 adalah save notes win.show itu ya. Notes win itu adalah Iya, sebuah window, jendela ya. Jendelanya akan kita tampilkan, Irham. Setelah kita tampilkan, berikutnya kita akan membuka file JSON ya. Dari file JSON itu akan kita read dulu, kita baca. Setelah kita Halo read, Miss, halo Umay, sepertinya Umay baru saja bergabung lagi nih ya. Tadi iya ada, nge-crash lagi deh Miss. oh iya iya, karena ini ya, buka beberapa aplikasi ya, Umay Iya ya. Miss, tadi aku buka co-share juga jadi Dia apa? jadi agak Jadi nge-lag. ini jadi di copy dulu nih dari awal nih. Jadi Iya, ya, oke, nggak apa-apa Umay, masih ada cukup waktu ya. Tetap semangat Umay. itu Mm-mm. di apa sih? Di twinnya belum terdefinisikan. Oke, eh coba Irham boleh di-share screen dulu ya, supaya Miss bisa Oke, bantu ya. bentar. Oke, Nih, di nah ini notes-nya, dia, di masih notes-nya, proses ya. Mm-mm. Nah, ini Oh ya, agak ini udah muncul keterangannya di sini. Noteswin is not defined. Noteswin itu adalah sebuah jendela. Jendela yang kita buat itu, Noteswin. Nah, ini kalau pakai Noteswin, apakah Irham sudah mendefinisikan di atas itu, notes underscore belum, window? Belum. Nah, kita belum. definisikan dulu. Coba kita lihat baris ke berapa ya kalau punya. Oh, Irham berbeda ya kode referensinya ya sama punya Wis ya. Iya, Nah, ini didefinisikan dulu Irham. Jadi kita buat interface-nya dulu, bikin jendelanya dulu di awal ya. Irham di sini bikin ah, jendelanya dikasih nama apa? Mungkin sudah ada tapi namanya jendelanya. beda. Mm-mm. Ya udah bikin lagi aja. Oke, boleh Irham. Kita bikin dulu ya jendelanya. Kita kasih nama yang sama seperti yang ada di bawah itu, notes underscore win.
Nah, itu didefinisiin dulu tuh. Setelah kita definisiin, baru Irham bisa menyebutkan. Nah, jadi kalau belum disebutin di awal, programnya bingung. Jadi dia nggak tahu maksudnya dari Not Swing itu apa gitu. Oke? Oke, oke. Iya. Semangat ya, Irham. Nanti boleh ditanyain lagi sama Miss. Ini Miss keliling lagi. Sepertinya dia masih ada error ya. Tadi belum solve ini. Coba kita cek dulu di baris 162, Dian. 162 ada keterangan apa di sana? Oh, udah bisa. Oke, coba kita klik read note. Udah ada jendelanya di sini, read note. Eh, Udah bisa? Oh iya, udah bisa juga. Oke, Dian. Coba dimasukkan. Oke, ya. Lalu kalau di read note, udah berhasil ya, muncul sebuah catatan, kemudian diinputkan. Nah, gitu. Kemudian setelah itu di save. Nah, seperti itu Dian. Oke, mantap. Good job Dian. Sudah berhasil ya Dian ya. Kalau sudah berhasil boleh dicek lagi dari kode referensinya. Boleh ditanyakan sama Miss. Kalau masih ada yang belum Dian pahami ya. Miss keliling lagi. Ini tadi sepertinya Ricky on mic ya. Boleh dinyalakan lagi mikrofonnya Ricky. Ada yang mau oh ya, disampaikan? agak ada yang bagian error sih. Oke, punya Ricky ada bagian yang Di post button. Oke, yang mana itu? Coba Ricky boleh di-share screen sama Miss ya. Di baris keberapa yang Ricky maksud? Coba. Untuk Jen, bagaimana Jen? Apakah sudah bisa Jen? Bisa, bisa. Ya. Al, sudah sampai di mana Al? Gamesnya? Oke. Jen, ini Jen boleh di-share screen lagi Jen. Oh, masih ya, masih ada di ternyata. Oke. Bisa udah lihat share screen-nya Jen di sini. Coba di play. Udah muncul belum jendela aplikasinya Jen sekarang? Harusnya udah bisa nih kalau udah sampai sini progresnya. Coba. Udah, oke, mantap Jen. Kalau sudah bisa, coba Jen praktekkan ya aplikasinya coba diklik yang bagian create note, kemudian tambahin catatan baru gitu ya. Oke, mantap Jen. Boleh sambil dipelajari juga kode referensi yang Miss kirim ya. Untuk Irham ini bertanya, jadi itu untuk Um, buat jendela baru ya? Iya. Oke, Umay, bagaimana? ini Miss ada error Miss di unexpected indent Miss. Oh iya, itu ada indentasi yang masih kurang tepat itu di baris 77 punya Umay ya. 77 ya Miss. Baris tujuh puluh Nah, tujuh, dicek dulu Umay. ini kayaknya udah bener deh Miss. Ini udah sesuai dengan Indentasinya. Oh iya, hmm, ini ya. Pada definition add note, coba Umay. Kita cek di baris definition add note ya. Bentar, Miss cari dulu. Definition ini add Miss note. definition atlas. Nah, ini seharusnya dia sejajarnya dengan di depan ini, Umay. Di Jadi devnya layout ya letaknya, Miss. Dia Heeh. sejajar dengan layout ya. Iya betul. Devnya ada di kiri Oh. sini ya. Terus itu Oke. gimana caranya Miss dibalikinnya? Dibalikinnya, Umay bisa delete yang ada di sini. Tuh, gitu. Oh, oke. Atau di copy, terus ngetiknya nanti dari sini gitu. Kalau mau lebih cepat. Oke, 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 Iya, oke. boleh Umay. Banyak cara untuk mengerjakannya ya. Semangat Umay. Oh iya di Kemudian bawahnya tadi, anu ya. iya, Ricky ya. Ricky tadi sepertinya ada error di sini. Delete not click connect delete not. Unexpected type pada Q push button. Nah, di baris ke 89 itu. Kita coba cari baris 89 ya, betul ya? Ya, 89. Keterangannya adalah delete note, klik connect, delete note. Coba kita cari dulu. Ini adalah bagian dari apa ini? Punya Ricky. Sepertinya delete note ya. Coba Miss cek dulu untuk delete note. Delete note juga, oh iya, ini bagiannya boleh dihapus juga punya Ricky ya. Biar urut. Jadi kita mendefinisikan fungsinya dulu. Untuk connect-connectnya taruhnya di bawah aja, Ricky ya. Biar urut nanti. Programnya memprosesnya itu secara terurut dari atas sampai bawah gitu. Oke, yang tadi ya boleh di delete dulu.
Sudah di delete. Kemudian Miss, boleh nanya lagi, Miss? boleh, boleh banget Umay. Ini button tag ad-nya Ya, katanya tidak tidak apa namanya tidak button tag define, is not tidak defined. ya tidak Iya, terdefinisikan gitu. belum terdefinisi ya. Di baris ke 178, Umay. Coba kita cek. Ya ini Miss, yang 178. Ya, ini Miss button button tag-nya. tag add. Nah, ini yang keterangannya yang belum terdefinisi adalah button tag add. Nah, Nah, ya. coba kita cari dulu. Button tag add itu berarti belum didefinisikan sama Umay. Cari dulu. Button add tag ada di atasnya biasanya, Umay. Ada Miss button Ada tag, tunggu, button add tag. button Coba tag. kita cari dulu. Button add tag. Iya, betul Irham. Tadi pertanyaannya Irham belum jawab ya yang ada di chat Zoom. Jadi itu untuk buat jendela baru ya. Iya, benar. Jadi kita buat jendela baru dulu Irham ya. Baru kita susun widgetnya dan lain-lain gitu. Jadi ada urutannya. Bikin jendela dulu. Setelah dibuat jendela, susun widget-widgetnya. Setelah disusun, kita kasih ya fungsi-fungsinya gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk Umay. Ada Udah Miss, ketemu attack-nya belum? ada di sini Miss, attack. Button button tag add yang kita cari Umay. Kalau attack sudah ada ya. Yang kita cari adalah button tag add. Nah, ini berarti masih belum ketemu ya. Cuma Ya belum kita ketemu perlu Miss sampai cari. ke atas Ya. tuh Miss. Coba kita cari lagi Umay. Bisa bantu cari juga. Pas lawan Button attack. Nah, ini widget. biasanya ada di Oh ini ada Miss Oh button iya, button tag. Nah, button mana nih? Button tag add ada nggak? Button tag. button not delete. Mm-mm. Button tag. Oh iya, button tag add itu ada yang di bawah itu. Punya Miss ada di baris ke 31, Mai. Kalau di Kocar di baris ke 31 itu ada button tag add. Nah, ini Oh salah kurang ini. kurang aja ya, kurang Iya kurang kurang, ditambahin tag betul ya. betul. Nah, gitu. Tinggal dikasih aja tag udah bisa jadi itu nanti punya Oh Umay. text juga. Tag, iya betul. Itu hanya faktor penamaan variabel aja, Umay ya. Text search, kemudian, nah sudah. Coba kita play lagi, Oke. Umay. Ya, ada keterangan apa di sana? Button add is not defined. Coba kita Di line scroll. 60. Ya, kita cek Oh lagi, button Umay. add ini. Oh Button add ya. Jadi kita scroll ke atas lagi, Umay. Cari oh ya Miss, button ini add. seharusnya diubah Miss, diubah lagi jadi tag add Nah, gitu. betul, iya. Button tag add. Hmm, Button tag del. Delete ya. Oke. aku ulang Good, lagi. Umay. Kemudian Aku bilang button lagi. search. Button search juga tambahin Oh tag. ya betul. Iya. Button text search. Pencarian tag tadi, tanda. Oh udah Miss, udah ada Oke. kayak gitu Miss. Sudah muncul jendela aplikasinya, Umay? Tapi dia bilang sekarang file not found error. No such Oh file iya. or Ini directory. punya Umay file JSON-nya belum belum dibuat ya. Nah, ini Umay. Coba. Ini kode referensinya Umay. Ini di copy dulu. Di copy Disiapin semua. dulu. Iya, di copy semuanya. Disimpan dulu Umay. Umay mau nyimpan kode referensinya di mana? Di Di file save dulu baru ya. di sini bisa. Bisa. Caranya klik dulu tanda plus, kita buat file Oh file Python. baru. Iya, file Python. Tapi nggak usah di running, nggak apa-apa ya. Nggak perlu di running. Kasih nama eksperimen 1 boleh. Eksperimen1.py. Eksperimen satu. Mm-mm. Iya .py. Miss. Iya, Oh betul. .py. Iya, dikasih .py. Supaya Oh ekstensinya adalah file Python. Oke. tunggu sebentar Miss. Iya, aman, aman, aman. Santai aja. Eksperimen boleh, eksperimen titik py. Oke, sudah. Oke. Kemudian, nah, dipaste di sini dulu, Mai. Jadi biar nggak hilang kodenya. Dah, paste dulu. Oke, kalau Oke. sudah nih, Umay, coba Umay lihat di chat Zoom. Miss akan kirimkan lagi ya untuk linknya. Jadi nanti Umay
running kode program yang Miss tulis di code share yang ini ya, yang terbaru ya, Umay ya. Miss tulis di chat Zoom, udah diakses belum nih sama Umay? Udah bisa diterima belum code Ya, share-nya? ya, sudah, Miss, Sudah? sudah. Oke. Coba kita lihat dulu di code share yang terbaru, Umay. Di sana ada kode referensinya. Itu silakan di-copy dan di-running pada notesmain.py. Nah, ini nanti Ini di ada, copy semua ya, Miss? iya, copy semuanya aja. Ini gunanya untuk membuat file JSON ya. Karena sepertinya belum ada file JSON di tempat Umay. Oke, kalau sudah kita play. Nah, sekarang ada yang muncul, Ah, Umay? udah, Ada Miss. ya? Ya. Iya. Ada yang muncul di sini tuh, Umay. Namanya apa filenya? Notes data. Notes data. Notizot, iya. Nah, sekarang Umay bisa pindahin yang ada di file eksperimen tadi ke file utama. Ya, file utamanya itu yang main.py tadi. Jadi yang Ini sudah ada di bagaimana cara main.py, memindahkannya, Miss? cara Di bawahnya mindahinnya, atau di mana? yang ada di main.py dihapus semuanya aja. Terus kita copy lagi yang ada di eksperimen, pindahin ke notes underscore main Ini di gitu. copy lagi, terus dihapus lagi gitu ya? Dihapus aja, nggak perlu di copy. Ya, Ah, baik, Miss. boleh. Terus kita ke eksperimen. Nah, kita pindahin yang ada di sini. Copy semuanya. Terus kita pindahin ke main.py yang udah Umay ketik tadi. Oke, Nah, ini nah sekarang nih. kita play ya. Coba kita cek dulu. Udah muncul belum jendela aplikasinya Umay? Oke, Masih error, Miss. masih error. Ada keterangan apa errornya? Coba. Kayaknya belum, nggak agak ini nih, Miss. Bentar, bentar. Masih belum ke play. Coba Bentar. di play lagi Umay. Kayaknya playnya belum. Tidak mau ke play dia. Atau Umi bisa cek di bagian bawah itu biasanya kalau ada jendela aplikasinya ada pop-up-nya warna putih gitu. Ini karena nggak kelihatan di tempat Miss. Coba Umi cek di bagian kanan AlgoPython itu apakah ada jendela aplikasi kecil warna putih? Dia biasanya muncul di sana. Oh, ini ya. Ada? Nah, Ada coba. kayaknya. Oke. Tunggu sebentar. Jendelanya nanti Oh ya, akan sudah, muncul. sudah, sudah Sudah ya. ya? Sudah. Nah, itu dia Umay. Biasanya munculnya di samping bawah itu. Kalau nggak Iya, yang Miss. pop up Ya, gitu ya. Mm-mm. Oke, Umay. Udah muncul? Aman ya? Coba Umay bisa praktekkan dulu. Jadi aplikasinya itu akan ada beberapa widget yang sudah bekerja. Tadi seperti Create Note. tunggu ya, Miss. Aku buka pintu dulu ya, Miss. Oh ya, Saya boleh keluar dulu Umay. sebentar. Iya, Ya. iya, boleh Umay. Miss, Oke, ya. Miss, tolong. Oh ya, siapa ini suaranya? Siapa ini? Siapa yang Aku minta nggak ngerti tolong? buat ngebikin ininya. Maksudnya Irham. lognya iya, Oh ya, Irham. Ini keterangannya apa itu? Ada error. Lin iya. 2 is not Lead, defined. lead duanya error. Iya, Lin 2 itu apa ini? Punya Irham nih, coba jelasin sama Miss. Karena Miss juga belum pernah pakai Lin 2. Ini Irham dapat referensinya dari siapa ya? Iya dari Apakah Kak Arik ya. Oh, dari Kak Arik. Oke, Iya, Kak Arik punya referensi sendiri ya. Ini referensinya sangat berbeda dari tempat Miss punya Kak Arik gitu. Coba Irham bisa buat file Python baru. Jadi versi punya Kak Arik tetap disimpan, versi punya Kak oke. Uksa juga disimpan gitu ya. Kita buat file Python aja kayak teman-teman tadi buat namanya eksperimen1.py gitu. Kasih Oke, nama. oke. Iya. Rename dulu. Caranya create new file, kasih nama, boleh bebas, boleh eksperimen atau dari Miss Oksa biar ada ini biar Irham inget gitu ya. Boleh dikasih tanggal juga boleh, 11 Juli gitu boleh. Mana ya? Hmm. Iya. Taruh di mana ya? Aduh, Irham mau aduh. taruh di mana? Biasanya pakai Visual Studio Code langsung ya? Irham sama Kak Arik ya? Enggak, pakai Enggak. Algo biasa pakai Algo. Pakai Algo Python juga. Ya. Ya, Lebih enakan pakai Algo Python apa Visual Studio Code langsung menurut Irham? ke enggak enggak berapa sih? Hmm, Sama aja. sama aja. Iya.
Kalau lebih enak kan pakai yang Algo Python itu Oh, pas teks. basic ya, Oh iya pas lupa. awal-awal. Astagfirullah. Astagfirullah lupa. Aduh, aduh. Astagfirullah. Oke, Lupa, lupa, sambil lupa. menunggu, kasih nama dulu aja, eksperimen.py. Nah, yang link Miss yang udah kirimin itu, Irham bisa simpen dulu linknya. Linknya tadi code share itu, Irham, yang kode referensinya sampai 192 baris. Coba. Ya, Nah, itu linknya sebentar. disimpan dulu aja sama Irham. Nanti bisa dicek lagi sama Irham ya. Ini Miss tulis. Irham. Tuh, di chat Zoom lagi. Sebentar, Miss. Ada yang ngetok. Oke. Oh ya, siap. Tadi siapa lagi yang mau bertanya nih? Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya Belum terkait ada nih. kode referensinya? Mm-mm. Belum ada nih. Belum. Belum ada. Oke, kalau belum ada kita sambil diskusi ya, teman-teman ya. Hari ini tadi yang sudah dipelajari apa saja ya? Coba siapa yang mau menyuarakan suaranya nih? Buat nyari itu, Miss. Oke, Kenzi, buat mencari Eh, apa namanya? file JSON. Iya, Iya, yang Kenzi pelajari hari ini tadi ya. Hal baru itu ya Kenzi ya. File JSON. Kita belajar untuk iya, Miss. membuat file JSON. Betul. File JSON itu apa sih, Kenzi? Apakah Kenzi sudah familiar dengan file JSON atau baru pertama kali dengar hari ini? Baru pertama kali Baru denger, Miss. pertama dengar ya. Iya, oke. Jadi sambil review ya. Oke. Jadi file JSON itu adalah sebuah file yang berisi sebuah data yang terstruktur. Nah, itu biasanya tertulis dalam bentuk ya, dalam bentuk sebuah dictionary atau list, atau bahkan campuran antara keduanya, antara dictionary dengan list, atau biasanya disebut dengan struktur data bersarang itu, ya. Nest data construction biasanya kalau yang kelasnya Inggris ya. Jadi ada nest data construction itu adalah sebuah model penulisan data pada file JSON. Nah, itu. Kemudian, file JSON ini di sini gunanya untuk apa? Nah, gunanya adalah untuk menyimpan data. Nah, datanya apa? Datanya di sini karena aplikasi SmartNote ya, aplikasi untuk membuat catatan. Jadi, datanya adalah untuk menyimpan catatan-catatan yang teman-teman tambahkan tadi. Nah, makanya tadi Miss minta teman-teman setelah membuat aplikasinya dicoba tuh, kita testing ya. Itu namanya adalah testing, teman-teman. Ada tahapan developing, terus ada testing juga. Kita cek juga nih sebagai developernya ya. Developernya juga perlu memakai juga nih, perlu pakai dulu. Oh, ternyata aplikasinya jalannya tuh gini gitu. Jadi supaya teman-teman tahu. Nah, makanya tadi Miss minta teman-teman setelah bikin bisa running, lalu aplikasinya dicobain gitu kan. Nah, itu ketika teman-teman menambahkan catatan baru, maka aplikasi akan otomatis bekerja menuliskannya pada file JSON. Nah, jadi yang nulis di file JSON itu bukan kita, ya, tapi dia akan otomatis dituliskan sama program, gitu. Kalau teman-teman lihat di file JSON, dia akan terbarui, selalu akan terbarui datanya. Kalau teman-teman hapus, berarti file JSON-nya juga berkurang datanya. Kalau teman-teman menambahkan catatan baru, berarti file JSON-nya nambah tuh isinya. Ya, makanya teman-teman di sini perlu menyiapkan file JSON dulu tadi. Yang belum ada file JSON tadi Miss minta buat kodenya yang di running yang pertama itu ya. Karena ada perintah yang perlu kita siapin dulu ya untuk menyiapkan file JSON. Setelah itu kita bisa buat datanya ya supaya bisa tersimpan gitu. Nah, itu untuk file JSON. Oke, terima kasih Kenzi. Lanjut lagi berikutnya. Siapa lagi yang mau menyuarakan suaranya di sini? Coba dari Umay nih, Umay. Umay Miss, hari ini udah boleh nanya nggak, Miss? boleh, Ini boleh Umay. aplikasi-aplikasi ini kan tadi kan kita ada Mm-mm. data di situ. Nah, Iya, datanya betul. save nggak, Miss? Oh iya, Dalam aplikasinya aplikasinya yang itu. kita, ya betul. Jadi aplikasi Smart Note ini kita akan menyimpan sebuah data dalam bentuk catatan gitu ya, Uma ya. Nah, Oh, catatan tersebut datanya akan otomatis tersimpan di file JSON. Jadi tadi Umay sudah buat file JSON kan? iya Nah, betul. isinya ya, file JSON itu adalah data dari catatan yang Umay masukkan. Coba Umay bisa Oh, cek di file JSON. Ada isinya nggak tuh? Nah, oh iya Umay bisa ada, cek. Ada ya? Isinya apa? ada.
Apa saja tuh Umay waktu dicek? Isinya adalah, Cek, welcome, dan lain-lain. nah itu yang tadi Umay tambahkan betul nggak? Muncul Betul, di Miss? situ. Iya, muncul ya di situ ya. Yang sudah Ya. Umay tambahkan muncul di file JSON. Nah, itu dia. Jadi fungsinya file JSON adalah menampung data yang teman-teman tulis gitu, yang ditambahin di file di aplikasi Smart Notes gitu, Umay. Tapi kalau Hmm? misal dia akan misal aplikasi Smart Now ini akan bertahan di desktop atau dia kalau ditutup ya ketutup, Miss? Oke, jadi dia akan bertahan di desktop atau tertutup gitu ya. Jadi aplikasi Smart Notes ini nantinya nih, biasanya kalau aplikasi aplikasi desktop itu Ya. akan kita ekspor menggunakan teknik ya file execution gitu ya. File exe ya. Oh. Jadi seperti waktu Umay download file Algo Python dulu kan filenya dalam ekstensi exe itu ya, Iya, .exe Miss. gitu Iya, ya kan. betul. Kalau enggak, kalau pas Umay download game atau apa gitu kan, kadang file exe gitu ya. Nah, Betul. itu dia. Jadi kita ketika udah punya file exe-nya, Umay bisa download, install ya, bisa install aplikasinya di laptopnya Umay. Terus nanti dia bisa otomatis kita buka, terus kita close juga masih bisa gitu. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan menggunakan tanda execute yang ada di baris terakhir. Coba Umay cek execution itu. Execution itu gunanya adalah supaya kita Ini, Miss, bisa bukan. coba ada udah Ini ketemu kan tutup ini. di baris terakhir itu ada execution. Ya, betul banget. App.execution. Itu gunanya adalah Hmm. supaya teman-teman close ya. Kita close tanda silang itu biasanya ya. Dia akan tertutup gitu. Jadi kalau tanpa Oh. adanya execution, dia bisa muncul tapi hanya beberapa saat saja, teman-teman. Bahkan sedetik doang. Aplikasinya muncul nih, cepat gitu. Terus ketutup lagi. Nah, kalau nggak ada executionnya itu, walaupun udah ada perintah show, Oh. dia nggak bisa muncul terus gitu. Nah, kalau ada execution, dia bakal muncul terus aplikasinya sampai pengguna klik tanda close atau tanda silang itu. Oh. Gitu, Mai. Jadi execution ini mempertahankan si aplikasinya gitu ya, Miss? Iya, betul banget tuh, Mai. Jadi dia akan mempertahankan aplikasinya sampai pengguna klik tanda close ya gitu. Iya. Penggunanya siapa? Ya Umay dan Hmm. kawan-kawan di sini gitu. Ini mirip kayak wild true ya, Miss. Kalau wild true kan Hmm, misal kita bisa tuh masukin kayak misal kalau hmm. pengguna itu close itu nanti wild true-nya berhenti gitu kayak gitu. Iya, betul banget. Jadi ada while true nih. Misalnya teman-teman bikin kayak condition gitu ya. Umay Ya bikin betul. condition ya. Ya, Kalau kita tutup, maka akan terjadi apa kayak gitu-gitu kan. ya Nah, betul. itu adalah condition penerapan dari itu juga Umay. Betul banget. Ya. Oke. Oke, thank you Umay. Ada lagi Umay yang mau disampaikan dari Umay? Udah Miss, udah nggak Udah. ada lagi Miss. Oke, mantap Umay. Terima kasih ya. Lanjut lagi berikutnya dari siapa ya? Coba siapa yang mau mewakili lagi nih? Dari siapa lagi? Coba sebelum Miss tunjuk. Oke deh, dari Irham ya, dari Irham. Irham hari ini sudah belajar apa nih yang baru menurut Irham? Aku udah Oke. belajar search text. Search tag. Oke, fungsinya search tag tadi untuk apa tuh, Irham? Eh, Hmm? untuk mencari tag Untuk mencari tag ya. Kenapa kita perlu menambahkan tag, Irham? Kenapa di aplikasi ini kita kasih tag? Menurut Irham, kenapa tuh? agar kita Mm-mm. bisa mencari referensi dari tag. Oke, biar bisa mencari referensi Iya, dari tag, biar lebih mudah gitu ya iya, mencarinya ya Irham ya. Oke, iya, benar. ya betul banget. Jadi kalau Irham tadi udah nyoba nih masukin tag gitu, terus kalau kita search, dia bakal muncul ya dari list daftar catatan yang sudah dituliskan. Nah, itu yang termasuk coding misalnya ya, tagnya coding atau matematik atau yang lain boleh. Nah, itu nanti akan muncul daftarnya gitu pada list of text ya. Oke, mantap Irham. Ada lagi Irham selain search tag? Ada lagi yang mau Irham tambahkan? Apa ya? Mm-mm. Eh, ada sih Apa tuh? kayak app startup ini juga mereka Oke, gabungin yang kita gabungin app ya, gabungin. Oh ya, di connecting oke. di connecting Reconnecting gitu tadi ya. ya. Oh ya, betul.
Nah, itu maksudnya adalah connect tadi itu menghubungkan dengan fungsi handling. Jadi Irham itu namanya Ya, fungsi handling ya. Ketika Irham menyiapkan sebuah tombol, nah kalau kita klik tombol itu, maka apa yang akan terjadi gitu kan? Kalau kita iya, klik save note, maka akan tersimpan. Nah, kita bisa connect dengan fungsi save note gitu. Betul ya Irham ya? iya. Oke, mantap Mas, Irham. Terima kasih Irham ya. Selanjutnya teman-teman ada lagi yang mau menyampaikan sebelum kita tutup lesson hari ini ya. Oke, Al mau sholat dulu. Boleh Al ya. Terima kasih ya Al ya. Oke, semuanya sepertinya waktunya sudah cukup ya. Jadi Miss tutup dulu hari ini ya. Hari ini tadi sih kita sudah belajar tentang pembuatan fungsi-fungsi ya untuk menyimpan sebuah catatan, kemudian untuk membuat catatan, lalu menghapus catatan dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah metode ya yang berada di dalam aplikasi SmartNote yang perlu teman-teman pelajari, pahami gitu ya. Oke, kemudian minggu depan kita akan ketemu lagi ya untuk Jen, Kenzi, dan juga Umay. Kemudian untuk Irham, Aldean, dan juga Ricky nanti ketemu sama tutor-tutor di kelas masing-masing ya. Untuk Kenzi, Jen, dan juga Umay nanti kita ketemu lagi di hari Jumat depan untuk membahas materi-materi berikutnya ya. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Jaga kesehatan selalu ya, teman-teman ya. Kasih Bye-bye. Miss. Terima Makasih kasih. banyak, Miss. Miss. Terima Iya, kasih. Makasih banyak terima kasih. Miss. Bye-bye. Kita tutup, teman-teman. Bye.